Di hari itu seisi Madinah terasa hening, seolah bumi dan langit berhenti berputar. Angin tak berhembus dan burung pun enggan bersuara. Di sebuah rumah kecil di samping Masjid Nabawi, manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW, sedang menjemput ajalnya. Selama beberapa hari, Rasulullah jatuh sakit. Demam tinggi, lemah, namun lisannya tak pernah berhenti berzikir. Sakitnya semakin berat, tapi hati beliau tetap bersama umat. Bahkan di tengah sakitnya, ia masih sempat keluar ke masjid, melihat para sahabat yang sedang sholat. Dengan langkah tertatih, beliau naik mimbar untuk terakhir kalinya dan berkata, "Jika aku pernah menyakiti salah satu dari kalian, inilah tubuhku, balaslah." Pagi itu, Rasulullah memandang langit lalu memandang istrinya, Aisyah. Ia bersandar di pangkuannya, lalu berkata dengan suara lemah, "Bersama para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, dan tempatkan aku pada teman yang tinggi Al-Rafiq Al-A'la." Saat itulah jiwa yang paling suci itu kembali kepada Sang Pencipta langit seakan runtuh, bumi berguncang, dan umat kehilangan cahaya. Umar bin Khattab tak sanggup menerima. Ia berkata, "Siapa yang bilang Nabi wafat, akan kupenggal kepalanya." Tapi Abu Bakar yang bijak datang, menyingkap wajah Rasulullah, mencium dahinya, dan berkata, "Engkau indah semasa hidupmu, dan indah pula saat wafatmu." Kemudian ia naik ke mimbar dan berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tak akan pernah mati." Rasulullah telah tiada, namun risalahnya tetap hidup. Ia tidak meninggalkan harta, istana, atau tahta, tapi ia wariskan sesuatu yang jauh lebih agung, iman, Al-Quran, dan jalan menuju surga. Kini, kita adalah para pewarisnya, sang penyambung risalah terakhir